iyyaka nasta'in. Wal hadrati mahlim kalam syamsuddin batu ambal hadrin syekhina sebagai Haji Ahmad Jazuli wa Umar Masmah Darajah Jazuli wa Abdul Karim Jazuli wa Jazuli Ashab Jazuli Ibu Anwar M Jazuli Haji Muhammad Jazuli wa Jazuli Mahfud Surat wa usulihim wa furu'ihim wa jamitalim wa dhuriyatihim wa akhadhat Usman Jahid wa Jamaah Salah Yaiha wa akhadhatim Hashim Asyari wa Muhammad Abbas rahimahumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abina wa ummina wa akhina wa ukhtina wa jaddina wa nahana. Minal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat hadrati Abi Rusul. Ya Allah fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrar fid darin. Amin. Wal iftirashu lan lungguh iftirash. Lungguh iftirash fi jami'il jalasati. Fi jami'il jalasati, niku yang paling afsah, walaupun ada yang baca jalsati, tapi yang paling afsah niku adalah bifathil lam, jalasat. Fi jami'il jalasati, ing dalam sekabehane pira-pira lungguh di semua duduk al-waqi'ati kang tumiba apa jalasat bisolati ing dalem sholat. Disunahkan untuk duduk iftirash. Duduk iftirash niku duduk dengan posisi telapak kaki kanan niku ditegakkan dengan driji jemari kaki kanan niku dihadapkan ke kiblat. Usahakan 5 driji niku dihadapkan ke kiblat sedaya. Terkecuali kalau memang boten mampu. Umumnya tiang niku kadang-kadang anak kiyong apa itu. Ya niku ya paling tidak ada salah satu ya, dari driji kaki kanan yang dihadap ke kiblat. Tapi tetap kesunahan ini adalah atrofil asobe niku dihadapaken ke arah kiblat alias dipun padalaken ya, dengan posisi telapak kaki kanan berdiri dan jari jemarinya niku dihadapkan ke arah kiblat ya, kemudian telapak kaki kiri niki dijadikan sebagai iftiros lemek, dilenggai dengan posisi dohirnya telapak kaki niku ditempelkan ke bumi, dohirnya ditempelkan ke bumi, kemudian telapak kaki kanan dalam posisi
niku dilakukan di semua duduk dalam sholat. Dilakukan di semua duduk dalam sholat kecuali duduk tasyahud akhir. Napa niku duduk istirahat atau duduk tasyahud awal atau duduk baina sajdatain, ya, niku di semua fi jami'il jalasati al-waqi'ati fi sholat, di semua duduk yang ada di dalam sholat. Ini adalah sangat dianjurkan. Walaupun kadang-kadang ada yang ketika duduk ini telapak kaki kanannya niku kadang-kadang diduduki, ya. Niku berarti mukhalafah an sunnah. Jadi kesunahane ini tetap dalam posisi di telapak kaki, ya. Dan ini kelima biji pada kiblat. Posisi modal kelima biji ada kiblat, berarti kelima biji itu dipadalan. Betul. Walaupun ada yang semacam ini, tapi berarti ini namanya mukhalafah anisun. Kadang imoten iki dilenggahi kabeh lorone. Apa ndak boleh? Mboten kanda boleh atau tidak boleh. Niki kanda antara sunnah dan mukhalafah anis. Jadi sunnah itu. Nah. Kemudian dua telapak tangannya itu dengan seleh wonten sami bilipun buku dalam posisi lurus. Telapak kaki kirinya itu dilenggahi, makanya dikatakan iftiras itu kan melemekkan, melemekkan itu artinya dijadikan lemek. Telapak kaki kirinya itu dijadikan sebagai sama lemek. Niku di semua duduk, di semua duduk di dalam sholat, baik laki maupun perempuan. Niku sama. Baik laki maupun perempuan, hanya saja kalau perempuan tetap harus menjaga satrul aurat. Sampun ngantos ketika sujud telapak kaki ibu-ibu niku terbuka, batal niku sholatnya. Jadi ketika sujud telapak kaki harus betul-betul tertutup. Tertutup. Karena jami'il a'dha ini adalah aurat bagi perempuan illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Makanya napa niku ruku potong niku sangat riskan. Sangat riskan. Jenengan saged pirsani pun ruku potong niku sangat riskan sekali, ya. Terutama sekali adalah di bagian potongan ketika ruku, ketika sujud niki sangat riskan. Jadi terbukanya aurat melalui celah potongan niku sangat-sangat memungkinkan sekali. Kecuali ruku potong yang posisi lengannya itu ada lengannya. Ada lengene, yang ada niku kan ruku potong bagian atas mung ngridong tok, betul? Mungkin niku mung ngridong tok. Lah nek ngridongi ketika ruku niku nglembreh, maka tidak menutup kemungkinan akan kelihatan auratnya dari potongan itu. Boten berjatuh dengan pirsani tiang-tiang saya salat. Makanya sing paling sae ibu-ibu niku jangan pakai ruku potong, langsungan, lo rikat angel, lo nek kanda rikat yo rikat kabeh, milih rikat napa milih sah ngoten nggih. Kan lebih afdal, lebih utama kita kan mengutamakan keabsahan, bukan mengutamakan
kalau dalamnya wonten mboten masalah. Yang dikhawatirkan dikhawatirkan kalau dalamnya ibu-ibu pakai baju lengan panjang dan sebagainya, dan itu ya tidak masalah. Yang dikhawatirkan ini kan diruannya menganggo bentrok ngoten. Dan ini kan kalau ruku wah terbuka. Ini butuh perhatian panjenengan, butuh perhatian panjenengan. Tapi jenengan ya di kaum ini ibu-ibu yang menggunakan ruku yang potongan itu untuk diingatkan, dianjurkan untuk tetap memakai pakaian dalam. Kalau seandainya tetap harus memilih ruku potong, itu usahakan ruku potong yang ada lengannya. Ruku potong sing wonten lengannya. Jadi aja mung potong tok. Sing paling saya niku sing terusan. Terusan. Wong rukutan niku mboten nggo nggih plus iki lah. Namung nggih salat ngoten. Pun iki jadi duduk di semua yang ada di dalam sholat itu semua duduknya duduk iftiros ya. Kajulusil istirahati kaya dene julus istirahat. Julus istirahat niku julus setelah sujud kedua pada rakaat pertama. Jadi pada rakaat pertama setelah sujud kedua, ketika akan ke rakaat kedua, niku sunai duduk dulu. Mboten langsung, terus ngoten. Iki kebanyakan langsung. Terus setelah sujud kedua Allahu Akbar, enggak, baru berdiri. Ngoten. Agar langsung berarti ya mukhalafah sunnah, meninggalkan sunnah. Mana mantan? Dan berarti meninggalkan sunnah. Kalau di dalam kitab Ihya, sunnah itu adalah sebagai keindahan. Keindahan. Orang ketika sudah berhias itu sudah indah. Tapi ketika ditambah dengan nopo alis di benena dan no ginju, no paroman segala macam, itu akan lebih indah. Lah sunnah itu adalah bimang zilati zina. Jadi gambaran orang sholat, kalau kita hanya memilih kepada rukun-rukunnya saja, maka ibaratnya orang itu hanya berpakaian antara pusar dengan lutut. Kalau di sana itu hanya memperhatikan kepada wajib-wajibnya saja, niku digambarkan sebagai sesosok manusia yang tidak pakai baju, tapi sing penting antara sak dhuwuring hotel sang ngiteri dengkul ketutup. Pantes mboten. Nganggo pakaian kaya kuwi terus bidal teng Jakarta ngoten wani boleh. Ketika tidak berani, maka jenengan akan menghadap kepada Gusti Allah. Kita sholat ini kan langsung sowan datang yang Maha Agung. Makanya dibutuhkan ilmu tasawuf itu tentang itu. Kalau kita napa niku berhias atau berpenampilan yang asal-asalan saja ini tidak berani ketika akan bertemu dengan orang-orang yang terpandang, maka kita harus lebih menyadari diri bahwa sholat kita ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hati kita ini kita hadapkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kan maha segalanya. Lebih mulia mana antara Allah dengan manusia? Manusia itu makhluk Allah. Manusia itu makhluk Allah. Makanya kalau kita di hadapan manusia tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita ini sudah bisa menempatkan Allah, menempatkan Allah sebagai zat yang segalanya, maka kita ini di dalam melakukan sholat pasti akan berusaha dilakukan secara sempurna. Itu kan bisikan yang paling manis itu kan ketika akan melakukan sunnah iki.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di rakaat pertama ketika kita akan Fatihah, ta'awudz dulu. Rakaat kedua ketika akan Fatihah, ta'awudz dulu. Rakaat ketiga ketika akan Fatihah, ta'awudz dulu. Di semua rakaat. Monggo koreksi piyambak-piyambak. Oke, sudahkah kita seperti itu? Oke. Biasanya yang paling simpel malah sunnah iki kan. Ketika kita sudah bicara sunnah iki, maka tidak ada bedanya sebagaimana lazimnya kita akan bepergian, akan bertemu dengan orang yang besar, tapi kita tidak berhias. Sebab sunnah itu adalah bimanzilati zina. Sunnah itu adalah sebagai penyempurna, bukan inti, tapi penyempurna. Sebagai penyempurna. Makanya sebisa mungkin agar diri kita ini melatih untuk bisa menempatkan zat yang kita sembah ini sebagai yang paling, yang paling. Maka kita berusaha untuk melakukan sholat dengan cara yang sesempurna mungkin. Awake dewek pan ketemu karo kelasik pejabat, karo kelasik tokoh mawon boten wantun ngangge kaos boxen. Nggih boten? Nggih. Kalau kita sholat terus kok kita hanya memikirkan ya sing penting wong sembahyang bena surah warubah ketutup, terus dengan beraninya kita melakukan sholat dengan menggunakan kaos boxen, berarti maknanya kita belum bisa menempatkan Allah sebagai zat yang maha agung. Itu cara ilmu tasawufe itu berarti belum begitu arif, hati kita itu belum begitu arif dengan Al-Khaliq. Karena arif billah, kenalkan mata hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan apa? Itu dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dan faqihan wa sufiyan laisa wahidan. Fikih dan tasawuf itu bukan ilmu satu. Laisa wahidan. Bukan ilmu satu, tapi ilmu dua. Ya. Ilmu dua tapi harus menyatu. Harus menyatu. Ilmu tasawuf ilmu sendiri, ilmu fikih ilmu sendiri, tapi kedua-duanya ini harus menyatu di setiap ibadah yang kita lakukan. Ya. Pun ibadah napa mawon pun, termasuk ibadah sholat. Ibadah sholat ini harus kita berpegang kepada tasawuf ya dengan fikihnya. Kalau fikihnya itu adalah untuk menata zahir, bagaimana gerakannya dan lain sebagainya. Kalau tasawuf itu adalah untuk menata batin. Bagaimana batin kita ketika kita sholat. Cara Imam Ghazali kan ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardh, di awal kalimat mawon itu sudah mengatakan aku hadapkan hati kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Andikan di dalam sholat itu masih terlintas kemutan salian bisa Allah, berarti kita bohong. Itu udah dari Imam Ghazali ngoten. Jangan sampai di awal sholat ini kita sudah bohong. Ya bohongnya di mana? Jadi dengan lantangnya kita mengatakan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan mata hati kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti mana nih? Hati kita madhep kepada Allah. Ketika hati tidak madhep berarti kan kita bohong. Lisan kita ikrar mengatakan aku hadapkan mata hati kita kepada Allah, tapi dalam realita nih makanya Imam Ghazali itu menekankan kalau seandainya di semua sholat itu tidak bisa hati kita dihadapkan kepada Allah, paling tidak di kalimat tersebut. Ketika kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatas samawati wal ardh, betul-betul hati kita tidak madhep kepada selain Allah. Ya, harus betul-betul khulwun an ghairillah.
sholat secara fikih barangkali kita mengatakan wah wis pinter, sembarang dumian, sembarang madrasah. Tapi ketika kita melirik secara tasawuf, kok sulit sekali. Kok sulit sekali. Karena apa? Nata batin itu sulit. Nata batin itu sulit. Tapi kalau nata dohir itu adalah paling mudah. Nuntun awak kon ruku dengan cara semacam ini, iktidal dengan semacam ini, sujud dengan semacam ini paling mudah. Tapi menuntun hati untuk madhep terus mari bisa dalam sholat angin. Wemaning saat diringi sholat tas tukaran. Saat diringi sholat ada marah, jengkel, terus dia dengan sholatnya kengken moni wajah dia kan ya. Makanya kan di Tangriko usahakan setiap kali kita akan melakukan sholat niki betul-betul hati kita ini kita kosongkan. Faruh an ala iki dunyawi ya. Hati kita kosongkan dari perkara-perkara alaik dunyawi. Urusan pegawaian, urusan umum awal sikirkan ketika kita akan sholat. Sekiranya itu akan mengganggu, tidak mungkin akan kita singkirkan di sana sholat. Sekiranya itu betul-betul akan mengganggu, maka akan lebih baik selesaikan dulu. Terkecuali kalau waktu sholatnya itu sudah mepet, itu tidak boleh teruskan dulu. Mau tidak mau kudu sholat. Sebab kalau kita akhirkan, bisa jadi waktu sholat habis kita belum sholat, maka haram. Waktu haram. Makanya anggar cara fikih kita, pulau panjenengan barangkali sholatnya sudah dikatakan bis bener, bis bener, mari gerakannya sudah bener, mari kalimatnya sudah benar, bacaan-bacaannya barangkali sudah benar. Tapi kalau kita melirik kepada tasawuf, maka banyak hal yang harus kita benahi. Banyak hal yang harus kita benahi. Tentang Ihya Juz Tunggal Imam Ghazali itu menjelaskan tentang sholat yang kita lakukan, gerakan ruku, gerakan iktidal, gerakan sujud itu dimaknani secara qalbiyah. Ini adalah menata secara syar'iyah. Secara syar'iyah itu berarti dohir. Jadi kita dandani dulu dohir kita. Jadi sholat usahakan kita lakukan sesempurna mungkin. Artinya sesempurna mungkin, walaupun itu merupakan sesuatu yang sifatnya sunnah, niki usahakan untuk kita kerjakan. Sepakat ya? Jadi sunnah, sekalipun itu sunnah, diusahakan sebisa mungkin kita kerjakan di dalam sholat. Maka sholat kita ini akan menjadi sempurna. Tapi wong nafsu ini menungso niku saatnya kita niku biasanya kan sing siwilih krasa nemen kan ketika awake dhewek niki melakukan sholat sendirian atau bukan sholat sunnah, itu barangkali kesunahan yang ditinggalkan banyak. Doa iftitah kadang-kadang bukan cuma Allahu Akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kebiasaan-kebiasaan ingkang mekaten iki harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Karena walaupun itu perkara sunnah, itu konteksnya semua dari kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kajulusil istirahati kaya dene julus istirahah. Julus istirahat itu adalah julus setelah tasahud setelah sujud kedua pada rakaat pertama.
wal julusi lan julus baina sajdaini ing dalem antarane sujud loro, ing dalem antarane sujud loro. Wa julusi tasyahudi lan julus tasyahud al awwali kang awal apa tasyahud ya, termasuk julus tasyahud awal niki julus iftiros. Wal iftirasu utawi kang aran iftiros iku ayyajlisa yen to lungguh sapa syakhsu sahas ala ka'bil yusra ing atase polone sikil kiwa. Polo niku mata kaki. Ja'ilan hale wong kang dadekaken sapa saksun wahroha ing dhahire yusra dipun dadekaken lil ardi maring arah bumi. Iku iftiros. Jadi telapak kaki kiri dohirnya ditempelkan ke bumi, kemudian batinnya itu adalah diangkat. Wayan siba lan yen toh ngedekaken sapa saksu qadamahu ing dalam makani saksu al yumna kang tengen, telapak kaki kirinya telapak kaki kanannya niku ditegakkan, ditegakkan. Wa yadoa lan nyelehna sapa saksun bil ardi dalam bumi, nyelehaken atrafa asabiha ing pira-pira pucuk drijine al yumna, ing pira-pira pucuk drijine al yumna dipun selehaken li jihadil kiblati maring arah kiblat. Jadi kelima driji kaki kanan niku dihadapkan ke kiblat. Prakteknya berarti kedah dipun padalaken, kedah dipun padalaken. Pun watawaruku lan lunggu tawaruk fil jalsati ing dalem lungguh al akhirati kang akhir apa jalsah bin jalasati sholati kang saking piro-piro lungguhe sholat. Wahia utawi jalsatul akhirah iku julusu tasyahudi lungguh tasyahud al akhiri kang akhir apa tasyahud. Ya, termasuk kesunahan yaitu duduk tawaruk. Tawaruk niki duduk dengan warik niku kan pantat bokong. Jadi pantatnya itu diletakkan di atas bumi. Jadi bokong kiri ditempelaken wonten ing bumi, kemudian telapak kaki kiri niku dimasukkan di bawah kaki kanan. Kemudian telapak kaki kanan tetap tegak berdiri dengan posisi jari jemari kaki kanan itu dihadapkan ke kiblat. Jadi di tasyahud akhir kaki kanan posisi tetap seperti tasyahud awal atau julus iftiros, hanya saja telapak kaki kiri yang di iftiros itu dilenggai, niki mboten, tapi dimasukkan ke kaki kanan, di bawah kaki kanan. Makanya dinamakan tawaruk. Tawaruk itu warik itu adalah bokong. Jadi numpukaken pantat ke bumi. Kalau yang pertama iftiros, kalau iftiros niku maknane nglemekaken.
kiri. Anggen niki tawaruk niku adalah nempelaken pantat langsung ke bumi. Tidak dipun paringi alas. Niku hanya di tasahud akhir. Hanya di tasahud akhir. Terkecuali kalau orang yang akan melakukan sujud sahwi. Jadi posisi tasahud akhir tapi akan melakukan sujud sahwi karena mungkin melakukan kesalahan, maka duduknya iftiros. Tasahud akhirnya duduk iftiros bagi orang yang akan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau yang tidak akan melakukan sujud sahwi, maka duduknya duduk tawaruk. Hikmahnya nopo? Hikmahnya niku hanya iklam. Nang sarai niku hanya iklam lil makmum, untuk memberitahu kepada makmum bahwa imam ini sedang melakukan tasahud akhir. Jadi dibedakan antara tasahud awal dan tasahud akhir. Kalau di tasahud akhir, di tasahud akhir berarti kan mau tidak mau bagi si makmum langsung mengikuti, langsung takbir, langsung duduk tasahud akhir. Tapi kalau di dalam tasahud awal, kalau di dalam tasahud awal kan boleh bagi si makmum ketika baru datang, terus imamnya sedang tasahud awal, ini ditunggu imam berdiri. Ketika imam berdiri baru takbir, kan boleh. Tapi nek tasahud akhir ditunggu nopo nih, gitu kan? Dan imamnya sudah tasahud, kemudian makmumnya ngadep nunggu nopo. Oh, nanti salam malah tidak kebagian jamaah. Makanya ada duduk tawaruk. Tawaruk itu ada lil iklam alal makmum bi annal imam yatasahadu bi tasahudil akhir. Nuduhaken maring makmum bahwa imam sedang melakukan tasahud akhir. Kita ya nek imami tasahud awal tasahud akhir tetap nunggu pada yang bukan malah jadi bingung nih kok. Jadi bingung itu kan gara-gara mukhalafah anisul sunnah. Pun wa tawarruk ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wahia utawi tawarruk iku dulu tasahudi lungguh tasahud. Lungguh tasahud al akhiri kang akhir apa tasahud. Pun wa tawarruku utawi tawarruk iku mislul iftirasi, ngumpamani lungguh iftiros, sama seperti duduk iftiros. Illa annal musolliya, angin sak temene wong kang salat iku yukhriju, ngetokaken sapa musolli, yukhriju akhraja yukhriju yasarahu ing sikil kiwane musolli ala hayatiha ing atase tingkai yasar fil iftirasi ing dalam iftiras. Jadi kaki kirinya tetap seperti pada saat iftiras, hanya saja kalau di iftiras itu diduduki, kalau di tawarruk itu dikeluarkan. Min jihati yaminihi, saking arah tengene musolli, saking arah tengene musolli. Wa yulsi kulan nemokna sapa musolli warikahu ing bokonge musolli bil ardi kelawan bumi, bil ardi kelawan bumi. On wa amal masbuku anapun utawi makmum masbuk,
wasahilan wong kang lali, wong sing lali yang akan melakukan sujud sahwi itu otomatis iku fayab tarisani mongko lungguh iftiros sapa masbuk wasahi wala yatawarrokani lan ora lungguh tawarruk sapa masbuk wasahi. Jadi khusus makmum masbuk walaupun imamnya niku adalah duduk tawarruk karena tasawuf akhir, bagi masbuk duduk iftiros, walaupun mengikuti imam yang sedang tasahud akhir. Jadi makmum masbuk duduknya niki duduk iftiros. Tapi napa? Tapi nanti kan imam salam, makmum menyat. Imam salam, makmum. Atau orang makmum yang sahih, makmum yang lali. Makmum yang lali tidak baca Fatihah pada rakaat kedua, lupa tidak baca Fatihah, posisinya makmum. Kan mau tidak mau harus mengikuti imam. Nanti imamnya salam, makmum harus nambah 1 rakaat karena pada rakaat kedua lupa tidak baca Fatihah. Terkecuali kalau makmum masbuk yang Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sikapan? Itu ketika makmum masbuk menemukan waktu bersama dengan imam tidak cukup untuk baca Fatihah. Menemukan waktu yang bersama dengan imam tapi tidak cukup untuk baca Fatihah. Bagaimana imamnya sudah lam yalid wa lam yulad, makmumnya langsung Allahu Akbar. Ketika imamnya langsung Allahu Akbar, makmum langsung ikut mawon. Langsung ikut mawon. Sing penting makmum jangan membaca ta'awud, jangan membaca napa niku jenenge iftitah. Jadi jangan mengawali dengan sunnah-sunnah. Agar mengawali dengan sunnah-sunnah berarti kan ada waktu. Jadi langsung mawon takbir. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakam sabilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Langsung intil dengan imamnya yang ruku. Atau menemukan imamnya dalam posisi ruku. Asal makmum bisa ruku bersama dengan imam dan tumanina, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi kalau si makmum tidak menemukan ruku bareng dengan imam beserta tumaninanya, maka si makmum Fatihahnya tidak ditanggung imam. Otomatis nanti imam salam harus nambah satu rakaat. Ngoten niku mangke teng bab jamaah wonten. Ampun. Wat taslimatu lan salam. Wat taslimatu lan salam. Saniyatu kang kaping pindho apa taslimah. Iki merupakan sunnah salam yang kedua. Salam yang kedua. Kalau salam yang pertama adalah wajib. Dan ketika salam, ketika salam niki posisi sodru harus tetap mustaqbilal qiblat. Jadi dadanya orang yang sholat niki sampai akhir sholat harus mustaqbilal qiblat. Kalau inhiraf maka batal. Makanya nek salam niki yang dilirikkan niku hanya kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya kepalanya, jangan dibarengi dengan dada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini batal. Batal karena dadanya inhiraf anil kiblat. Dadanya ini posisi dada harus tetap dihadapkan ke kiblat. Ketika inhiraf mengikuti, ya, mungkinan kepalanya bisa ngelirik ngoten tadi. Awake napa namanya? Kenger ya. Dadi karo nek kenger ya aja dipaksa, nggih. Aja dipaksa untuk melirik. Nggih. Sebab kalau melirik terus harus dibarengi dengan dada, niki
saged dadosaken batal. Niki kita atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa dibarengi dengan dada. Pun wa taslimatu lan salam asaniyatu kang kaping pindho. Amal ula anapun utawi salam kang pertama. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iku fasabako mongko wis dingin apa anahar satemene al-ula. Apa anahar satemene al-ula iku min arkanis sholati, setengah saking piro-piro rukune salat. Kalau salam yang pertama niku tak hukume wajib, nggih. Salam pertama kan wajib, kalau yang kedua adalah sunnah. Pun niku kalimahnya asalamnya itu juga sunnah, kemudian inhirabipun niku nggih termasuk sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, niku kalimahnya salam yang kedua itu sunnah, ya, kemudian inhirab ngenggokaken kepalane niku juga merupakan sunnah. Berarti di situ ada dua sunnah, okay? Sunnah kalimahnya dan sunnah nengok, okay? Nengok kalau sunnah yang kedua berarti nengoknya ke kiri, okay? Nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abon Faslun utawi iki ku ana pasal suwiji. Fi umurin kang tetep ing dalem mertelakaken pira-pira perkara tukhalifu kang bedani fiha ing dalem umur sapa al mar'atu wong wadon bedani ar-rajula ing rajul bisolati ing dalem salat. Hal-hal yang berbeda di dalam salat antara laki dan perempuan. Wadakarolan nutur sopal musonifu ki musonif dalika ing mengkono umur bikolihi ing dalam pengendikane ki musonif, pengendikane wal mar'atu, nyatane pengendikan wal mar'atu tai wong wadon iku tukhalifu bedani sapa mar'ah arrajula ing rajul nang pundi fi khamsati asya'a ing dalam 5 pira-pira perkara, ing dalam 5 piro-piro perkara. Pun farojulu iki pertama. Farojulu mongko utawi rajul iku yudapi benggangaken sapa rajul ayarfa'u tegese ngangkat sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul dipun angkat atau dipun benggangaken kedua sikunya anjambaihi saking lambung lorone rajul. Wayukilu lan ngangkat sapa rajul ayarfa'u tegese ngangkat sapa rajul babnahu ing wetenge rajul anfakhidaihi ando saking kentol lorone rajul. Fir ruku'i ing dalam ruku wasujudi lan sujud. Iki yang pertama. Jadi cara sholat yang harus beda antar laki dan perempuan. Iki pertama. Laki-laki ketika ruku dan sujud niki sikunya harus membenggang. Sikunya harus membenggang. Jadi mboten ngincup. Betul. Nah. Jadi dikeluarkan dari lambung.
telapak tangan ini itu ditempataken wonten ing lutut, nang dengkul. Ojo mengisor, juga jangan terlalu ke atas. Jadi memang Allah menciptakan tangan manusia itu untuk ukuran siku. Dan kedua siku ini benggang. Benggang itu artinya dikeluarkan. Begitu juga ketika sujud. Benggang. Batninya, perutnya itu jangan ditempelkan di paha. Kayak kita jadi sholatnya wong males, kayak katak kan mencelat. Jadi posisinya ini kalau laki, jadi laki cara sholatnya harus beda dengan perempuan. Pada waktu ruku dan waktu sujud, itu sikunya harus benggang. Kemudian perutnya jangan ditempelkan ke fahidain. Fahidain itu adalah ini laki. Pertama. Kemudian yang kedua, wayajharu lan banteraken sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalam panggonan jahar. Mengeraskan suara pada sholat yang jahar. Ya, sholat jahar itu adalah sholat maghrib, isya, subuh. Okay. Kemudian ada sholat sunnah. Okay. Sholat sunnah ideni itu juga jahar. Kemudian sholat khusuf. Okay. Khusuf bukan kusuf. Khusuf gerhana rembulan itu jahar. Okay. Kalau kusuf gerhana matahari itu adalah dengan sirron. Kemudian sholat istisqa ini juga jahar. Sholat istisqa yaitu sholat memohon hujan. Sholat untuk memohon hujan itu juga jahar. Taraweh dan witirnya pada Ramadan. Kemudian sholat tawaf, orang yang haji setelah tawaf disunahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Niku kalau dilakukan malam hari jahar. Kalau dilakukan malam hari, tawafnya malam hari, otomatis sholatnya juga malam hari, niku jahar. Tapi kalau di siang hari itu sirron. Kemudian wasolatil khusufil qamar wal istisqa walau naharon, salat khusus, salat istisqa siang hari niku jahar sebagaimana salat id. Tapi kalau gerhana matahari niku siron, siri, tidak keras. Ini kesunahan. Kesunahan kalau laki-laki dikeraskan suaranya. Watakot daman lan wis dingin. Apa bayanuhu keterangani jahar fi maudhi'ihi ing dalem panggonane jahar. Pun wa idana bahulan arikalane ngenani ing rajul. Ai asobahu tegese ngenani ing rajul apa seun suwiji-wiji bisolati ing dalam sholat. Kalau ada sesuatu yang terjadi di saat sholat, itu baik hubungannya dengan makmum imam atau hubungannya dengan yang lain. Termasuk umpamane jenengan sholat terus kok di luar ada orang duduk, assalamualaikum,
Assalamualaikum. Iku anggere jenengan jawab waalaikumsalam, batal. Nggih, kalau waalaikumsalam berarti hitop jenengan ngalih. Lah nggih madhep Gusti Allah kok kober-kobere madhep maring manusia. Alaikum itu alaikumnya kan kepada manusia. Tapi nek alaihi salam mboten batal. Assalamualaikum, alaihi salam. Tapi ketika niki bagi laki-laki ketika mendapatkan sesuatu di waktu sholat niki sabbah mongko maca tasbihah sapa rajul subhanallah. Imame keliru. Imame keliru saate tahiyat awal tasyahud awal langsung ngadeg mau ngadeg. Maka si makmum subhanallah. Imamnya keliru, belum baca Fatihah langsung baca surat. Ya. Si makmum langsung subhanallah. Diingatkan. Nah, kalau diingatkan sampai 3 kali niku bablas mawon, kalau sekiranya itu fatal jenengan mufarokoh. Jenengan mufarokoh. Sudah rokat keempat, wayai salam, imamnya ngadeg maning. Allahu Akbar. Makmum subhanallah ngoten. Diingatkan 1 kali sing ngadeg mawon. 2 kali subhanallah. Subhanallah sampai 3 kali ngadeg mawon. Pun si makmum tinggal milih. Mau tetap jamaah, kalau tetap jamaah berarti intidhar. Intidhar itu artinya menunggu, tapi dalam posisi tasyahud akhir. Nunggu imamnya duduk, kok salami bareng. Angger kira-kira pun boten sabar, suwe temen ya, imamnya nambah 2 rakaat maning. Aduh, yang suwe maning. Ya, mufarokoh. Nawaitu mufarokoh anil imam. Pun langsung salam. Berarti mudun di tengah jalan. Wah, jadi kalau menemui sesuatu di dalam sholat, maka bagi laki itu tasbih subhanallah. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul subhanallah ing kalimah subhanallah. Dan disyaratkan pada saat mengucapkan subhanallah murni niatnya dzikir. Niatnya dzikir. Kalau niatnya murni ngelingaken imam batal. Jadi niatnya murni dzikir, qasdu dzikrin. Because di dzikri faqat, nggih. Kelawan nejo dzikir faqat mongko belakane dzikir au ma'al iklami utawa sartane iklam. Atau di samping dzikir juga sekaligus go ngelingaken imam. Niku boten batal. Tapi kalau murni ngelingaken imam kok batal. Au atlaqo utawa mutlakaken sapa rajul. Ya, jadi tidak ada keniatan apa-apa, zikirnya tidak, ngelingaken tidak, wis pokoke muni ngoten tok. Wis pokoke muni sembahyang subhanallah ngoten tok. Niat zikir nggih mboten, ngelingaken nggih mboten. Itu namanya itlaq. Lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate rajul. Awil iklama utawa niat ngelingaken. Niat ngelingaken faqat mongko belakane iklam. Kalau tujuannya murni mengingatkan batalan. Mongko batal apa salat. Kalau murni mengingatkan tok maka salatnya batal. Ampun. Wa aratul rajuli ma baina suratihi wa rukbatihi. Wa aratul rajuli utawi aurat rajul. Iku ma anggota baina suratihi kang ing dalam antarane wudile rajul wa rukbatihi lan dengkule rajul. Ya, antara pusar dengan lutut. Ama huma anapun utawi surah wa rukbah. Pusar dan lututnya iku palaisa mongko ora ono apa surah wa rukbah iku minal aurati saking aurat.
itu bukan aurat tapi wajib ditutup, mimbabi malayatimul wajib ila bihi. Wala malan ora anggota fauqahuma kang sak jukure surah warubah niku bukan termasuk aurat yang wajib ditutup. Tapi lutute dan pusernya wajib ditutup, walaupun lutut dan puser itu bukan termasuk aurat. Aurat ini adalah sak ngandhapipun puser dan sak ngandhapipun sanggilipun lutut, tapi tidak akan sempurna terkecuali harus dengan menutup puser dan menutup lutut. Iku nek cara kita fikih mimbabi malayatimul wajib ila bihi bahwa wajibun, termasuk dalile sunat. Sunat itu kan bukan wajib, sunat. Tapi kewajiban tidak akan terlaksana dengan sempurna kecuali dengan sunat. Makanya sunatnya hukumnya menjadi wajib, mimbabi malayatimul wajib illa bihi. Pun wal mar'atu tukhalifu rajul pun sebeten wallahu a'lam bishawab. Monggo enten tanglet bukan? Nggih, monggo. Pala ropasa fal yamut Yahudian wal man mata walam yahujja fal yamut insa Yahudian wa insa Nasranian. Niku kaitannya hanya indar dari Rasulullah. Jadi artinya haji itu jangan diremehkan. Haji itu jangan diremehkan. Kalau orang itu sudah betul-betul mampu tapi kok tidak melakukan, maka betul-betul sangat diragukan keislamannya, mengkhawatirkan. Rasulullah saya mengatakan, maka silahkan mati pan milih Yahudi apa Nasrani. Itu adalah sebagai bentuk hindar, medeni ya. Itu aslinya hanya sedang menunjukkan bahwa haji ini adalah merupakan sesuatu yang aham, sesuatu yang penting. Makanya jangan diremehkan. Sebab ketika diremehkan maka dikhawatirkan keislamannya. Aslinya Islam bener beli sih. Wong sudah mampu untuk melakukan haji, tapi kok nyatanya tidak melakukan. Padahal di dalam rukun Islam yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Karena Rasulullah mengatakan wal yamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasraniyan. Betul. Ya paling tidak dibahajalkan kalau sudah daftar belum sempat haji. Aslinya kan ketika sudah daftar belum sempat haji berarti kan belum ada istitoah. Istitoah itu kan ada dua, istitoah istitoah bizat dan istitoah alal mahmil. Artinya istitoah di dalam perbekalannya sangune itu baik yang dibawa ke Mekah maupun yang untuk ditinggal, untuk keluarga yang ditinggal. Kemudian juga istitoah alal mahmil, mampu kendaraan. Barangkali untuk zaman sekarang kalau biayanya hampir semua orang mampu, tapi di kendaraannya yang tidak mampu karena ada aturannya kan. Makanya ketika orang itu sudah mendaftar tapi belum sempat haji, keburu mati, apakah ini wajib atau tidak? Perlu dilirik. Kalau seandainya daftar hajinya diundur-undur, aslinya sudah mampu dari dulu. Aslinya orang tersebut itu sudah mampu dari dulu, tapi karena banyaknya pertimbangan, mau haji maning, anaknya pan kuliah, mau haji maning, anaknya semacam-macam paman nih, akhirnya diulur ya. Begitu daftar belum sampai berangkat keburu meninggal. Ya cara perhitungan andaikan daftar dulu pada saat dia itu sebenarnya sudah mampu dari dulu, itu cara perhitungan barangkali sudah berangkat. Maka berarti wajib.
Nggih. Haji niki kan wajib tapi ingkang waktune muasa. Muasa itu diberi kelonggaran. Sing penting ojo nganti kedicitan mati. Ya, niki kan karena matinya yang kita nggak ngerti niku kan makanya begitu mampu harus segera daftar. Nek dindine boleh asal tidak kedahuluan mati. Kalau dalam mati maka akan menjadi maksiat. Karena mampu dia dulur-ulur, andaikan begitu mampu waktu dulu mampu langsung daftar, barangkali sudah bisa haji. Tapi karena daftarnya diakhirkan, belum sempat haji keburu mati. Betul? Telapak kaki nih, ya. Telapak kaki ini diusahakan drijinya itu dihadapkan ke kiblat. Berarti harus madal, ya. Harus madal. Kalau seandainya tidak, kelima-limanya paling tidak ada salah satu, ya. Bukan sekedar nempel, ya. Tapi harus ditahamulkan. Ya. Nah, itu berarti kan belum sempurna. Katanya padal. Drijine niku dihadapkan ke kiblat kados wau lenggah di tasyahud dan pada waktu tasyahud tasyahud iftiras maupun tawarruk niku kan kaki kanan ditegakkan dan drijine dihadapkan ke kiblat. Niku berarti maknane madal. Lah pada waktu sujud nggih ngoten madal. Wan malah mboten sah. Jadi madal yang driji niku merupakan rukune sujud. Rukune sujud. Artinya napa? Artinya sujud tersebut akan sempurna manakala drijine niku dipun patalaken dihadapaken kiblat. Syukur tak kelimanya. Syukur nih kalau kelima drijinya madal kabeh. Tapi andaikan tidak, ya paling tidak salah satu. Paling tidak salah satu. Ini gue biasanya nih driji wis tua, wis kaku, ngoten engsele wis nedol mending karatan ngoten. Harus madal, jadi ketika sujud harus madal. Kalau tidak sempurna, tidak semuanya, ya paling tidak salah satu, ngoten. Nggih, mau itu. Duduk iftiros setelah sujud kedua nih. Tapi pemahaman ini belum tentu dibawahi pula oleh para makmum. Sementara imamnya melakukan seperti itu, kalau sudah terbiasa langsung berdiri bagi makmum, ada kemungkinan makmum di sini imam. Itu solusinya begitu. Makanya solusinya makmumnya yang diingatkan. Jadi jangan imamnya yang meninggalkan. Jadi imamnya tetap melakukan sunnah karena itu adalah merupakan suatu kesunahan. Makmumnya ini yang diingatkan untuk belajar melakukan sunnah. Nah ini pentingipun tablighil ilmi sholat. Ini kan tidak harus di dalam majelis. Barangkali kalau dalam majelis bisa jadi gampang kelalen. Tapi ketika sholat, rampung sholat langsung diingatkan. Rasulullah kan selalu melakukan begitu. Mantune sholat lelenggahan tengah masjid terus niku ngobrol-ngobrol tentang ilmu. Terus niku wau. Kalau seandainya imamnya melakukan julusul istirahat, dikhawatirkan makmumnya malah disiti. Ya, niki bagaimana solusinya? Solusinya imamnya tetap melakukan julus istirahat karena itu kesunahan. Si makmumnya diingatkan untuk melakukan julus istirahat. Dan juga diingatkan tentang ketidaketisannya seorang makmum mendahului imam. Kalau sampai 3 rukun yang taubila kan saged ndadosaken batal malah, ngoten nggih. Katen. Jadi sampun laten imame memilih
makmum sampun. Nggih. Jadi tetap imam melakukan kesunahan dan makmum diingatkan untuk melakukan kesunahan. Ngoten nggih? Anjing. Kejadian julus istirahat. Karena awal itu imam tidak memberitahu yang ada kebiasaannya berlaku di situ di kaum itu kan tidak ada istirahat Langsung berdiri. ya, kemudian imam baru maksudnya imam ya biasanya yang melatih bukan imam melatih itu imam yang di situ bukan melatih kemudian melaksanakan istirahat makmum nggak terbiasa akhirnya makmum kan menggangguin imam masih istirahat ini posisinya berarti kan Mendahului ya. imam berarti solusinya harus sebelum melaksanakan sholat harus ada memberitahu Paling tidak ngoten. Tadi paling tidak biasanya kan jadi hukum itu kan biasanya muncul setelah adanya suatu kejadian ngoten ya. Termasuk nanti. Jadi kalau kebiasaan di musola atau di masjid itu tidak melakukan sujud istirahat, kemudian kalau kebetulan ada salah satu imam yang tidak biasanya melakukan sujud istirahat, julus istirahat, kemudian si makmumnya lebih mendahului, maka sebenarnya di situ ada kesempatan untuk menyampaikan perihal julus istirahat. Itu kan sebenarnya salah satu dari bentuk ketidaksempurnaannya di dalam melakukan sholat, termasuk imam ini, termasuk imam karena jalsah istirahat itu kan dipun sunahaken, dipun sunahaken untuk dilakukan baik oleh si imam maupun si makmum. Itu harus dilakukan. Waalaikumsalam. Halo, salam. Halo. Jadi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik ke. Ibran balik. Oke. Oke. Gitu, terus niku merupakan suatu kesempatan dan tidak sampai melakukan harta tidak. Nah diulang tak boten ya, jadi itu kalau hanya kan sebagian tidak mukhalafah fahisah. Artinya mukhalafah fahisah itu artinya tidak begitu nyolok sekali. Paling kan dalam jeda yang tidak begitu lama kan. Di dalam jeda yang tidak begitu lama, hanya mendahului toh gitu. Itu sebenarnya akan merupakan karohah mawon. Kecuali kalau yang sangat lama, umpamanya ngoten. Si imamnya itu masih julus istirahat, makmum wis ngadeg. Qiyam taman, berdiri tegak, iku tak kudu jago, kudu mudunan niku. Karena sudah mukhalafah yang sifatnya fahisah. Makanya julus istirahat itu kan tidak harus lama. Tidak harus lama. Intinya jangan langsung berdiri, tapi duduk walaupun sebentar. Duduk walaupun sebentar, nanti baru panjangnya takbir Pak. Terus seperti Panjangnya takbir sampai berdiri apa hanya pada panjangnya takbir itu anjurannya sampai intikal gitu. Intikal itu berarti artinya dari bawah sampai atas. Allahu Akbar dipanjangkan. Itu kan artinya diupayakan dalam gerakan kita itu tidak kosong dari zikir. Makanya ketika kita bangun itu kan kesunahannya begitu tangi, langsung Allahu Akbar sampai posisi berdiri tegak. Istirahat. Oh betul, langsung dari bawah ngoten. Jadi sujud tangi Allah. Jadi ikut. Duduk istirahatnya itu langsung ada takbirnya. Takbirnya tetap itu disunahkan melalui intikal minas sujud itu. Minas sujud
sujud ilal qiyam. Takbirnya dipun panjangaken enggak masalah. Nek takbirnya dicekakaken itu berarti dimungkinkan ada gerakan yang di situ sepi dari zikir. Kan dalam sholat itu diupayakan semua gerakan yang ada sholat itu dibarengi dengan zikir. Makanya takbirnya bangun dari sujud, takbirnya ruku, dan niku beda-beda, kepanjangannya beda-beda. Artinya disesuaikan kali gerakan. Jadi sampun ngantos takbirnya pun rampung tapi dereng ngatiki dereng enak. Allahu Akbar jebule dereng. Terus ndi? Nah niku ya kurang pas wong takbir itu adalah sebagai zikir intikal. Kata zikir intikal berarti kan dari mulai bangkit dari sujud mau berdiri itu kan berarti intikal nggih. Nah itu di awalnya zikir. Bukan setelah ngajar sampai Allahu Akbar. Malah sing nenten imam sing si sujud terus Allahu Akbar, makmum ngajar tapi imam si sujud. Nah niku namanya takbir intikal. Makanya namanya kan takbir intikal. Ya berarti ini kok karepe piyambak. Karepe piyambak. Ini anjuran jarron asiron itu tetap dibaca. Oke. Baik sholat jahar maupun sholat sirri itu rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah dan Fatihah baca surat. Ngoten. Nah ketika yang sirron imamnya mboten maca berarti kan niku karepe dhewek ngoten. Nggih, bukan berarti syariatnya begitu kan nggih. Syariatnya tetap disunahkan untuk baca surat setelah Fatihah. Ngoten. Nggih, cekap ngoten nggih. Pun ngoten nuwun. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Qadiyah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hamdan rabbil alamin hamdan syakirin hamdan katsiran hamdan wa fina amdan masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Bil lana dhunubana wa li walidina wa auladina masyayikhina wa hamdan muslimin wal muslimat wal mu'minin ya rabbana ya rabbal alamin. Iftah lana babal ulum uluman afan bid dini wad dunya wal akhirah nawwir qulubana binur ilmi wal iman wal hidayah waj'alna ulama alimin amilin arifin faqihin mutawakkilin sabirin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ma fi illa kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.